Oh, baik. Ini juga ada Pak Zainul ini. Oh iya, ya Allah. Ya. Apa kabar Pak Zainul nih? Selamat ya, sudah masuk Scopus. Scopus nih. Hebat tulisannya masuk Scopus. Ini juga di-linkkan ke YouTube ini ya sama Pak Zainul. Oh iya iya. Ini Sebentar ke ini saya. Psikologi TV ya Pak Zainul. Oh, TV Psikologi. Hebat punya. Ya. Bentar. Kalau misalnya PPT dari saya, berarti saya download dulu atau bagaimana? Atau enggak perlu ya? Langsung aja. Langsung di share screen nanti Bu Dini. Sama Mbak Elma tadi ya nanti. Iya. Ya. Atau nanti kalau Mbak Elma, baik. nanti Bu Dini tinggal next gitu aja. Nanti Mbak Elma yang melanjutkan atau memaparkan. Baik, ini sudah hadir 24 partisipan. Insya Allah nanti akan terus bertambah. Sudah hadir nih Mas Christian. Assalamualaikum Mas Christian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Kangen sama Mbak Dini Mas Christian ini. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Akhirnya kita bertemu Mbak Dini. Ya, makanya nih, sebentar ini. Ya. Ini beliau sekarang ada di PT Mayora, Mbak Dini. Masih di Mbak Dini. Unmute Mbak Dini. Ya, sudah. Oke. Baik, kita akan mulai dulu ya, sambil menunggu yang lain gabung. Karena waktunya sudah jam 10.05 di laptop saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa terlimpah pada kita dan tentunya pada seluruh keluarga kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa silaturahmi sekaligus berbincang santai dengan Bu Dini Permanasari. Nah, ini wajahnya mungkin bagi sebagian orang masih terasa asing, tapi saya yakin Mas Christian ini masih membekas kenangan-kenangannya dengan Bu Dini ini. Katanya dulu pernah menjadi seniornya, katanya begitu Bu Dini. Iya. Baik, teman-teman semua, para partisipan, hari ini kita hadir di Zoom pada pagi yang cerah ini. Di Malang sangat cerah, semoga di Sidoarjo juga cerah ini, Bu Dini. Alhamdulillah panas malahan. Panas ya? Nah, ini tidak hanya panas ya, kayaknya ini. Ya, karena juga akan macet, karena tadi ada beberapa agenda Agustusan. Nah, termasuk Pak Zainul ini seorang warga teladan karena sebagai Pak RT. Jadi tadi harus menyempatkan diri untuk berbagi hadiah katanya. Ya. Baik, teman-teman semua, seperti yang telah kami sampaikan di dalam flyer bahwa pada pagi hari ini jam 10 sampai jam 12.00 kita akan membicarakan satu tema yang sangat menarik dan juga akan disampaikan oleh seorang pakar SDM yang sangat berpengalaman, yaitu Bu Dr. Dini Permanasari
Espesi MM. Yes. Tema kita pada pagi hari ini adalah Agreed Talent Management Strategy. Nah, kenapa ini kita pandang penting dan menarik? Karena di tahun-tahun yang akan datang, perhatian perusahaan, bahkan semua institusi adalah terkait dengan bagaimana mengelola SDM, khususnya talenta-talenta yang berkualitas. Dan ujungnya adalah bagaimana mampu untuk mengembangkan, berkontribusi secara positif terhadap kemajuan perusahaan maupun institusi. Bu Dini ini karirnya luar biasa. Kalau saya boleh sedikit cerita, nanti biar beliau sendiri yang menyampaikan siapa beliaunya ini. Beliau ini lahir di Surabaya. Tahun 92, beliau ini masuk di program studi psikologi UMM. Kemudian saya mengenal beliau sekelas ya Pak Dini ya. Nah, beliau ini angkatan 92, kemudian menjadi psikolog itu tahun 98. Nah, beliau ini memang karirnya sangat tertata, jadi sarjana psikologi, kemudian psikolog gitu ya. Nah, kalau saya ini sarjana psikologi, kemudian bukan psikolog, tapi psikoceluk katanya begitu. Kemudian 2011 beliau di Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana Jakarta, dan alhamdulillah di September 2018 sampai 2022 kemarin, beberapa bulan yang lalu, beliau sudah menyelesaikan program studi doktoralnya dengan indeks prestasi kumulatif 3,9. Nah, ini hampir sempurna. Ya. Dan beliau mengambil peminatan psikologi Islam dengan tema psikologi industri dan organisasi. Dan pengalaman kerja beliau ini luar biasa, dan saya hanya menyampaikan akhir dari karir beliau itu, beliau sebagai Human Capital Manager di Rumah Sakit Permata Cibubur, Bekasi. Nah, sebelumnya juga beliau juga sebagai manajer di beberapa tempat, ya, dan juga ada di berbagai biro konsultasi, ya, psikologi. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman beliau yang sudah sangat banyak itu, hari ini kita akan berbincang bersama untuk memahami, bahkan tentunya kita akan mendapatkan berbagai insight terkait bagaimana mengelola talent-talent yang luar biasa. Nah, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan tersampaikan, diskusi yang akan kita lakukan ini oleh Allah akan dicatat sebagai amal kebaikan dan menjadikan jalan kehidupan kita jauh lebih baik. Baik, nanti akan dibantu oleh Mbak Elmira Habba ini, yang biasa kita panggil Mbak Elma. Nah, Mbak Elma ini sekarang membantu saya di kantor COE HRD. Sebelumnya beliau membantu Mas Christian di PT Mayora. Nah, ini saya, ya, ini ketemuan antara supervisor dan gitu. Peserta magangnya ini by Zoom. Nah, ini saya akan memanfaatkan keahlian Mbak Elma dari apa yang sudah diberikan oleh Mas Christian di Mayora ini. Terima kasih Mas Christian. Jadi saya tinggal pakai aja, gitu kan. Baik, silakan.
saya manggil Mbak Dini aja ya. Mungkin yang lainnya boleh manggil Bu, silakan. Manggil Mbak aja biar kelihatan muda. Iya, masih muda Mbak Dini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, insya Allah Mbak Dini ini akan bergabung dengan Fakultas Psikologi UMM. Alhamdulillah. Jadi beliau ini akan mengajar insya Allah nanti di S1 dan insya Allah juga nanti di S2-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dini sudah memberikan kesempatan pada kami untuk kembali ya bersinergi ya di Fakultas Psikologi, karena dulu beliau juga pernah menjadi staf pengajar di Fakultas Psikologi UMM di tahun 98 ya. Ya, terakhir itu awal 98. Awal 98 sampai 2000, ya. Setelah itu beliau banyak menjadi praktisi HRD. Ya. Baik. Langkah Buana dulu. Iya, betul. Akhirnya kembali ke kandang. Baik. Kami persilakan Mbak Dini untuk menyampaikan materi. Nanti materi akan kita share ya, teman-teman di grup yang sudah kita buat. Agar nanti banyak hal-hal yang kita diskusikan. Saya kira nanti Mbak Dini 45 maksimal 60 menit ya untuk share materi. Nanti 1 jam berikutnya kita bisa berdiskusi. Betul. Terima kasih ya. Kami persilakan, monggo Mbak Dini dan Mbak Elma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sobri yang memberikan kesempatan dan kepercayaan gitu ya dalam dibilang menjadi apa ini ya, jadi pemantik diskusi, karena lebih senang saya mengatakan sebagai pemantik diskusi karena di sini ada para praktisi dan banyak pula mahasiswa juga banyak ya. Nanti kalau misalnya belum paham mungkin bahasanya terlalu praktis, itu tolong diingatkan saja. Kadang-kadang kebablas gitu ya, karena biasa ngomong kayak bukan ingat zaman kuliah gitu ya. Jadi tolong nanti diingatkan aja. Baik, ini langsung saja Pak Sohib. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para yang hadir pada hari ini mau mendengar gitu ya. Pertama, lebih banyak saya akan bercerita bahwa memang saya memadukan antara praktek-praktek dan teori. Sebenarnya di awalnya itu di praktek itu banyak sekali permasalahan, kemudian seiring waktu saya ini orangnya itu selalu ingin tahu, selalu teori yang saya cari gitu ya. Akhirnya saya akhiri dengan dunia pendidikan terakhir ya sudah S3 itu selesai gitu kan. Jadi di situ saya alhamdulillah menemukan yang saya sampaikan yang saat ini adalah agreed talent management. Talent management strategi ini sebenarnya hampir semua perusahaan pasti punya, tetapi agreed-nya di mana ini adalah bagian dari hasil riset saya. Nah, maaf suara saya terdengar dengan jelas atau tidak ya? Merdu, Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Sohib. Baik, saya mulai dulu. Nanti saya akan berbicara tentang apa next, Mbak Elma. Baik, pertama nanti saya akan berbicara talent in the workplace. Jadi apa itu talent gitu ya di dalam dunia kerja. Kemudian ini hanya refresh saja. Kemudian mengapa kita harus memanage talent? Yang kedua, yang ketiga apa sih yang disebut dengan talent management itu? Kemudian yang keempat, bagaimana memanage talent? Dan yang terakhir, agreed talent management strategy itu seperti apa? Nah, next Mbak Elma. Baik, pertama tentu kita ingin bertanya apa itu talent gitu ya, karena itu sebagai kita mulai dengan ada beberapa banyak kata kunci nanti yang akan saya sampaikan gitu ya, karena terkait di sini ada mahasiswa-mahasiswa. Kalau praktisi mah udah biasa ngomongin talent itu apa itu biasa, tapi kalau mahasiswa ini apa itu talent ya. Jadi kalau di psikologi itu kita kenal ability, kan, bakat. Ada capacity. Nah, ini sinonim-sinonimnya. Ada capability, ada commitment, competence, contribution, experience, knowledge, performance, potensial. Nah,
pattern of thought, artinya pola pikir, feeling or behavior. Jadi perasaan atau perilaku seseorang yang berhubungan dengan karakteristik seseorang, karakteristik individu. Artinya di sini di karyawan itu kalau sifatnya sudah hal yang khas, itulah sebenarnya menjadi yang bisa kita sebut dengan talent. Apa yang khas dari seseorang, apa yang menjadi kapasitas, kompetensi, itu nanti bahasanya saya lanjutkan aja ya, apa itu capacity, apa itu kompetensi, dan seterusnya. Ini dipahami dulu sinonimnya saja dulu. Tapi bahasa yang sederhana, selalu orang ngomong bakat. Talent itu selalu dianggap bakat. Nah, ada pencarian bakat. Nah, itu kan rame kan? Itu pakai menggunakan bahasa talent juga. Nah, talent di dalam dunia kerja itu akan disimbolkan atau digambarkan dengan high performing atau high potential ability. Artinya orang-orang yang tampilan kerjanya itu di atas rata-rata ya. Kalau kata-kata high itu berarti orang-orang yang istimewa, di atas rata-rata, high potential, jadi dia punya potensi yang istimewa yang lebih tinggi. Dan kalau Meyer itu menjelaskan sampai ada 5 kata, giftedness, artinya bakatnya itu sudah melewati yang orang-orang biasa. Nah, masalahnya di dalam perusahaan, apakah semua orang-orang itu luar biasa, begitu kan? Tentu ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana mengelolanya, nah itu nanti yang akan kita sampaikan di sini. Selanjutnya, Mbak, next. Mbak Ilma, next. Baik. Tadi yang sering dipakai di dalam dunia kerja, itu ada istilah kompetensi dan ada istilah performance. Kalau kompetensi secara teoritis disebut skill behavior, artinya perilaku yang tampak. Keterampilan atau perilaku yang terampil itu seperti apa, yang punya, jadi perilaku yang terampil itu apa, itu biasanya tampak. Dia bisa menjahit kayak begitu ya, kalau di dunia konveksi. Kalau misalnya dia terampil, kalau dunia saya waktu itu di FMCG itu saya tes orang itu terampil atau tidak, itu saya suruh memilih sosis misalnya, karena saya belum pernah kerja di pabrik sosis, jadi bagaimana sosis itu buat tes gitu kan. Kemudian kalau di dunia keperawatan misalnya, dia bagaimana dia bisa menyuntik dengan baik, itu adalah bentuk dari perilaku yang tampak ya. Perilaku tampak ini kalau di dalam teori itu mengatakan bahwa skill behavior adalah kemampuan atau kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik pribadi untuk efektivitas kerja yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Hampir mirip dengan istilah performance. Performance kan juga sama sebenarnya. Istilahnya tampilan kinerja juga. Cuman berbeda istilah, sebenarnya ujung-ujungnya sama kalau dalam psikologi, yaitu perilaku yang tampak. Gitu ya. Sama-sama bisa diukur. Biasanya pengukurannya itu dengan standar kinerja. Nah, standar kinerja itu di dalam dunia industri itu SOP itu. SOP, Standard Operation Procedure. Artinya bagaimana sih prosedur-prosedur kerja itu dilakoni oleh seseorang atau dikerjakan oleh seorang karyawan. Nah, itu yang sering dipakai ya, bahasa-bahasa yang sering dipakai kompetensi atau performance itu supaya tahu bedanya ya terlebih dahulu. Jadi bahwa kalau misalnya orang itu kompeten atau nggak kompeten itu sebenarnya gampang. Kenapa? Kelihatan gitu. Kelihatan secara perilaku. Orang itu kompeten dan tidak kompeten. Oh, performanya bagus ya. Itu kelihatan juga secara perilaku. Jadi ini lebih mudah melihatnya ketimbang ada lagi bahasa yang berikutnya, yaitu capacity. Coba di next, Mbak Elma. Nah, itu lebih, kalau ini capacity dan potensi itu lawan dari, bukan lawan ya, istilahnya ada perilaku di dalam psikologi kita kenal istilahnya overt behavior gitu ya, perilaku yang tampak. Kalau ini kan belum tampak, karena capacity itu kemampuan dalam kapasitas, lebih pada kapasitas, artinya lebih bersifat perilaku yang tidak namanya juga kapasitas, sama seperti sebuah wadah gitu ya. Masalah isinya apa gitu ya, itu bisa jadi kapasitas besar, isinya kurang. Tapi bisa juga seperti sebuah wadah begitu, wadahnya besar, isinya seperti apa. Nah, itu yang belum bisa
terlihat gitu ya. Kalau terlihat seperti apa? Akan terlihat jika dia dihadapkan pada problem solving gitu ya, masalah-masalah. Jadi kapasitas ini akan muncul perilakunya atau potensi ini pun akan muncul jika dia dihadapkan pada sebuah masalah-masalah. Karena apa? Kapasitas ini merupakan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi, memecahkan masalah, menetapkan, dan mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Hampir sama dengan potensi, dia memiliki, jadi ada yang paling khas di sini adalah kemampuan untuk berkembang. Karena tadi yang disebut kapasitas itu ibarat sebuah wadah begitu, isinya itu masih bisa kita isi macam-macam. Isinya bisa kita isi macam-macam. Nah, bedanya sama yang tadi, kalau tadi bersifat tampak, kalau ini tidak tampak. Akan tampak jika dihadapkan pada permasalahan-masalahan. Kualitasnya, jadi makanya bersifat laten, ada kemampuan untuk berkembang. Tapi kalau perilaku tadi, sifatnya bisa berkembang asalkan terus-menerus ya, kita lihat, dilatih, gitu bisa. Tapi kalau ini sudah kayak, ya mirip dengan bakat itu sendiri ya. Bakat itu kan lebih dominannya adalah genetik. Ya kan? Itu. Setelah itu lanjut Mbak Elma, ya. Baik. Kalau tadi sudah ya, talent itu sebenarnya secara sederhana kita ngomong orang-orang berbakat lah istilahnya gitu. Orang-orang, setiap orang kalau kita di psikologi pasti punya bakat. Kalau di psikologi kita mengetahui tiap orang pasti punya bakat dan masalah bakatnya itu apa berbeda-beda. Mana yang lebih dominan bakatnya itu setiap orang juga pasti punya. Nah, itulah sebenarnya kata talent itu sendiri. Nah, mengapa kita perlu memanage atau mengelola sebuah bakat ya dalam dunia kerja? Itu pertama, agar kita tidak kehilangan orang-orang yang memiliki bakat-bakat khusus atau tadi yang disebut high performance. Jadi kita benar-benar bagaimana kita harus mengelola orang, biasanya ciri khas ya, orang yang punya bakat ketika tidak diperlakukan dengan baik, tidak diberi tempat dengan baik, maka dia cenderung keluar. Karena apa? Dia merasa saya nggak nyaman gitu, nggak sesuai dengan bakat saya, pekerjaan saya misalnya. Saya ini lebih senang misalnya berhubungan dengan banyak orang, tetapi saya dimasukkan ke administrasi gitu ya. Kira-kira ini pasti saya yakin dalam waktu mungkin untuk probation 3 bulan pertama is okay, tapi akan selanjutnya pasti dia tidak betah. Karena bakat atau kemampuan dia sebenarnya adalah di relationship-nya, maksudnya berhubungan dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, itu salah satunya. Jadi pasti kita akan kehilangan orang-orang yang seperti itu kalau kita tidak bisa manage. Kemudian yang kedua, kalau mengapa kita perlu memanage talent, kita meminimalisasi adanya problem-problem psikologis. Tadi, ketika orang tidak nyaman, ada yang memang keluar, tapi ada juga yang usil misalnya. Ada juga yang malah bikin masalah dengan orang lain gitu. Jadi tentu masalahnya diawali dengan diri sendiri, tapi merasa tidak betah ya. Kemudian akhirnya dia mulai tuh ngisengin orang lain dan seterusnya. Jadi ini ada juga yang orang yang punya bakat misalnya. Ada orang yang tidak menguasai hitungan, tetapi dia harus diberi pekerjaan yang sifatnya memang harus hitungan. Misalnya di bagian keuangan. Itu bikin pusing loh, bikin stres dia itu pasti. Nah, ini yang disebut dengan problem-problem psikologi dalam dunia kerja. Kalau kita nggak kenal, nggak bisa memanage, pasti dia akan ada masalah-masalah di dalam diri pekerja tersebut. Kemudian, mengapa kita perlu memanage talent? Itu meminimalisasi turnover, artinya keluar masuknya orang. Kalau kita nggak bisa manage, orang tadi udah orangnya nanti bisa jadi stressing, kemudian udah bosen dengan pekerjaannya karena dia nggak menguasai, lama-lama ya keluar bisa. Nah, kalau sampai keluar, ini yang bahaya. Kenapa? Kalau di dalam dunia HRD, keluarnya satu orang itu punya harga, punya nilai. Kenapa? Kita kan meng-hire orang atau merekrut seseorang, itu semuanya pakai, kan pasti ada iklan, ada proses psikotesnya, ada proses interviewnya. Artinya, turnover-nya satu orang itu punya nilai biaya
dan nilai waktu, gitu ya. Jadi makanya kalau di perusahaan itu berusaha menghindari adanya turnover, bukan menghindari, dibilang memperkecil sekali adanya turnover, gitu ya. Jadi itu salah satu mengapa kita harus memanage talent. Itu kita meminimalisir lost talent, artinya kehilangan talent, kemudian masalah-masalah psikologi dalam diri seseorang, dalam diri karyawan, kemudian terakhir jangan sampai kita berusaha meminimalisasi turnover. Kemudian dengan mengapa kita perlu memanage talent? Salah satunya kita justru bisa memaksimalkan potensi karyawan yang mempunyai bakat, gitu ya, bakat khusus untuk terus bertumbuh. Nah, ini ya, untuk terus bertumbuh. Ini kalau misalnya karyawan terus bertumbuh, itu insya Allah ya perusahaan itu seiring. Biasanya kalau karyawannya bertumbuh, biasanya akan muncul produktivitas sampai seterusnya itu ya. Itu seiring pula dengan pekerjaannya. Jadi memaksimalkan potensi untuk terus bertumbuh. Kemudian kita memanage itu salah satunya untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa? Orang-orang yang berbakat kalau bekerja itu lain dengan orang yang nggak punya bakat. Kalau orang yang berbakat bekerja, misalnya dia suka hitungan, dia asik dengan hitungannya. Tetapi kalau orang yang nggak berbakat, waduh, ya sudah tadi yang bikin problem tadi, pusing kayaknya, dia stres gitu ya. Nah itu, jadi kalau orang sudah asik dengan kerja, maka biasanya kerjanya cepat, terus dia kalau kerja itu punya ketemu tuh istilahnya jalan-jalannya itu udah dapat sendiri gitu. Nah itu kemudian selain itu kalau kita bisa memanage talent itu adalah dapat meningkatkan tadi kalau kita sudah dapat bakat-bakat yang bagus maka produktivitasnya tadi kan kerjanya tuh bagus tuh kerjanya juga bagus. Nah salah satunya kalau kita bisa memanage bakat juga kita bisa memberikan kepuasan bekerja. Jadi orang kalau berbakat itu biasanya kalau kerja sesuai dengan kemampuan dia akan melakukan kepuasan. Karena dia merasa, oh ini memang kerjaan gue gitu kan, istilahnya gitu. Ini kerjaan gue nih, biasa nih gitu kan. Jadi dia akan merasakan senang, akan merasakan kebahagiaan gitu ya. Dan di akhir dari sebuah mengapa kita perlu memanage ini gitu ya. Kalau sudah produktivitasnya naik gitu ya, potensi-potensi yang ada dalam diri perusahaan itu berkembang terus gitu ya, maka perusahaan pun akan mendapatkan profit atau tentunya mendapatkan keuntungan yang lebih, keuntungan atau biaya ya lebih banyak keuntungan ya kalau ngomongin perusahaan itu mesti keuntungan gitu ya, ujung-ujungnya uang gitu ya. Nah itu ya intinya mengapa kita perlu memanage talent itu agar kita bisa mempertahankan sumber daya yang bisa sustain, yang bisa terus-menerus berkembang gitu ya. Yang bisa terus-menerus berkembang dan bisa teruji gitu ya, teruji atau berkompetisi di dunia kerja, maksudnya di dalam dunia perusahaan. Jadi karena gini, perusahaan satu dengan perusahaan lain itu misalnya nggak usah jauh FMCG Mayora sama misalnya Belfood misalnya begitu ya. Itu tentu pasti bersaing. Nah, apa yang menjadi hebat perusahaan ini? Jika akan menjadi hebat itu jika dia punya source gitu ya, jika dia punya tenaga atau sumber daya yang bisa saling berkompetisi. Jadi kompetisi perusahaan itu jangan dibilang hanya punya perusahaan, tapi ada kompetisi sumber daya di sana. Itu yang akan dimenangkan dari ini semua gitu ya, bahwa perusahaan kalau sudah punya source yang bagus gitu ya, saya yakin dia akan. Nanti saya contohkan deh, ada beberapa perusahaan yang saya salut sekali dengan bagaimana cara dia memanage gitu ya, memanage SDM-nya itu, bagaimana dia membuat talent-nya itu seperti apa, itu nanti bisa sajian dalam sharing nanti. Jadi kalau sudah punya tenaga atau SDM yang bagus, saya yakin perusahaannya pun akan berkembang lebih maju, kemudian dan kompetitif biasanya. Jadi bukan hanya produk ya. Next Mbak Elma. Baik. Nah, biasanya orang banyak ngomongin apa sih talent management sebenarnya, apa sih gitu ya. Jadi
bagaimana sih mengelola orang-orang atau karyawan gitu, sebenarnya bahasanya gitu kan, sederhananya seperti itu. Ada 3 perspektif ini secara teoritis. Oh ya, di dalam PPT saya ini selalu saya munculkan tulisan kecil di bawah, itu adalah sumber-sumber yang bersifat teoritis, karena saya berbicara sebagai praktisi sekaligus sebagai seorang teoritis gitu ya. Jadi saya selalu munculkan salah satunya adalah sumber-sumbernya. Nah, ada 3 perspektif. Pertama, yang disebut dengan telemanagement itu adalah praktek pengelolaan SDM. Itu yang sangat sederhana dan itu yang sering dipakai dalam dunia, maksudnya ini sebenarnya bahasa yang sudah awam lah, sudah biasa gitu. Praktek-praktek pengelolaan SDM. Artinya di situ ada proses rekrutmen gitu ya. Kemudian ada proses bagaimana mengelola itu dengan mengembangkan talent gitu ya. Bagaimana ini bersifat praktis seperti praktek-praktek HRD biasa. Ya kan? HRD itu kan cuma satu, bagaimana cara mengelola orang. Nah, mengelola orang itu sebenarnya detailnya banyak. Gimana cara meningkatkan pengetahuannya, gimana cara mempertahankan dia gitu ya. Bagaimana kalau dia punya masalah, gimana cara mengatasinya dan seterusnya. Itu pengelolaan praktek telemanagement yang sudah biasa. Nah, kemudian ada juga perspektif kedua, yaitu pengelolaan telemanagement itu dianggap sebagai pengelolaan dalam talent pool. Artinya di sini begini, ada beberapa perusahaan mengistilahkan talent management itu sebagai proses mengumpulkan SDM, mengumpulkan orang-orang. Jadi mengapa sampai dia mengumpulkan orang-orang itu? Karena jika terjadi kayak tadi turnover yang sangat tinggi, maka dia sudah siap dengan SDM yang baru-baru. Nah, ini pun juga pernah saya lakukan. Kalau yang pertama juga sudah pernah, kalau yang kedua ini. Jadi di sini tugasnya talent management ini yaitu hanya mengumpulkan orang, mendidik, gitu ya. Kemudian kalau satu saat butuh SDM yang jadi banyak, misalnya biasanya turnover tinggi kalau di rumah sakit itu perawat. Kalau di pabrik itu yang paling banyak turnovernya ya buruh itu sendiri. Wah, itu sudah siap. Jadi setiap bulan, kalau saya kerja di pabrik dulu itu, setiap bulan saya selalu melakukan rekrut. Mau ada atau tidak ada yang resign, itu saya selalu lakukan. Ya, ini disebut dengan talent pool. Jadi saya siapkan SDM yang suatu saat nanti dia keluar, saya sudah siap. Gitu ya. Sudah siap. Nah, kalau di rumah sakit saya juga pernah melakukan ini. Jadi saya siapkan rata-rata kalau di rumah sakit itu perawat. Perawat itu turnover-nya tinggi. Jadi saya menyiapkan perawat itu proses talent management, prosesnya aja sampai 6 bulan. Baru bisa diambil sebagai seorang perawat. Itu 6 bulan kalau perawat. Kalau buruh lebih mudah ya, karena kalau perawat kan butuh keahlian khusus. Nah, itu praktek-praktek talent management dalam perspektif kedua, yaitu talent pools. Kemudian, nah ini yang sedang ramai digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, yang saya tahu ini perusahaan besar ya biasanya, yaitu talent management ini adalah pengelolaan spesifik talent, artinya orang-orang khusus yang diposisikan biasanya itu untuk top management. Jadi ini saya pernah melihat pengalaman di Helfood ya. Jadi dia itu mencetak calon GM. Jadi talent management yang dia lakukan itu prosesnya adalah mencetak calon GM. Prosesnya saya lihat hebat sekali dan ini tentu biayanya lebih besar karena sudah di awal itu sudah harus diikat gitu ya. Dia adalah calon-calon GM nantinya di perusahaan-perusahaan cabang-cabangnya itu. Nah, kalau ini lebih khusus. Ya, jadi ada 3 perspektif. Mau yang seperti apa itu nanti kalau kita di HRD kita sudah siap gitu. Ini mau yang dimaksud talent manajemennya perusahaan ini mau yang kayak apa? Apakah
perspektif pertama, ya sudahlah seperti SDM biasa gitu kan, pekerjaan SDM biasa, ataukah dia talent management yang dimaksud adalah sebagai pool, ataukah kita akan memprogram talent management ini ataukah hanya untuk posisi tertentu saja gitu ya. Jadi kalau di HRD ini sekaligus ya sebuah wawasan bahwa kalau ngomongin talent management tuh mau yang mana gitu loh. Talent managementnya kayak apa gitu kan. Jadi harus jelas, karena apa? Setiap perspektif ini punya strategi tersendiri, punya cara sendiri ya. Nah, ini menjelaskan 3 perspektif talent management beserta praktek-prakteknya di perusahaan. Selanjutnya, Mbak. Nah, tadi ya, talent management tadi adalah sebuah proses gitu ya, sebuah proses. Jadi banyak sekali model-model yang dilakukan. Karena sebuah proses setiap perusahaan punya. Nah, di sini saya hanya memaparkan beberapa saja. Saya ambil 2 kalau nggak salah. Karena apa? Banyak proses. Kenapa? Mengapa kok tidak punya yang pakem tadi? Tergantung perusahaannya. Tergantung, kalau di sini adalah istilah organizational strategis. Tergantung perusahaannya mau seperti apa strateginya. Nah, talent management itu adalah sebuah proses gitu ya. Jadi proses bagaimana menyiapkan SDM yang baik, mempertahankan SDM yang baik, SDM yang terbaik. Nah, ini salah satu contoh model diawali dengan planning, gitu ya. Kemudian attracting, jadi bagaimana menarik seseorang. Jadi kalau untuk jangan dikira merekrut itu adalah mudah, belum tentu. Karena apa? Bisa jadi kita merekrut itu hanya orang-orang yang kebetulan, misalnya kebetulan aja, misalnya kok direkrut ini kok rata-rata rumahnya daerah Sidoarjo semua ya, kok direkrut rata-rata Malang, itu berarti kita belum attracting. Kalau kategori attracting itu kita harus punya dari berbagai macam, secara geografis berbeda, secara bakat pun berbeda gitu ya, lulusannya itu jauh lebih bagus. Jadi, nah untuk kategori attracting ini sebenarnya ada teknik atau strategi sendiri. Jadi ada model yang namanya branding gitu ya. Seorang HRD itu harus pinter membranding gitu ya. Jadi gimana supaya banyak orang yang melamar gitu ya. Jadi menarik para pelamar itu attracting. Gitu ya. Kalau sudah ditarik semua, kita kan bakal banyak sumber daya yang masuk kepada kita. Nah, selanjutnya dilakukan dengan seleksi. Lebih enak kita punya banyak, kemudian kita menyeleksi daripada kita punya sedikit mau diseleksi. Apanya yang mau diseleksi? Kalau cuma sedikit, paling diterima semua, akhirnya gitu. Ya, itulah. Tapi ya, makanya kemampuan HRD itu tidak hanya sekedar kalau di psikologi kita punya kemampuan mengetes seseorang, itu hanya di tingkat selecting, belum attracting. Kalau di psikologi kan jago tuh milih orang gitu kan. Tapi bagaimana cara mengumpulkan orang supaya terpilih? Nah, itu yang ya. Selanjutnya, wah kok ada proses selecting, selanjutnya ada proses developing, mengembangkannya, kemudian mempertahankan, dan ada proses transitioning dalam penempatan. Ini aja ya, hanya refreshing. Lanjut, Mbak Elma, karena ada yang lebih fokus. Nah, ini ada juga menggunakan sampai 11 tahapan tuh ya. Ada proses menarik, kemudian menerima, mengembangkan gitu ya. Ada melatih, ada proses coaching, ada leadership dan seterusnya. Ini ada yang sampai 11 gitu ya. Lanjut Mbak, ini saya hanya sekedar menunjukkan bahwa proses talent management itu bervariasi. Nah, kalau disimpulkan, what is the talent management? Jadi talent management itu adalah proses yang meliputi dari identifikasi gap ya, analisis. Nanti saya sampaikan. Intinya ini semua adalah pekerjaannya orang psikologi sebenarnya, atau pekerjaan manajemen HRD. Ada bagaimana growing, bagaimana mengembangkan bakat atau keterampilan yang dibutuhkan, bagaimana semuanya itu ya. Jadi semuanya ini yang saya kasih warna-warna itu adalah sebenarnya satu pekerjaan tertentu yang butuh apa ya, itu do semua. Nah, tujuannya adalah untuk ujung-ujungnya adalah agar kita bisa memberikan
satu sumbangan kepada perusahaan, yaitu sumber daya yang bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu. Jadi inti semuanya talent management ada serangkaian proses pengelolaan SDM yang terintegrasi, di mana memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu butuh strategi. Ya. Next, Mbak. Nah, tadi kata dasarnya adalah manajemen. Manajemen itu mempunyai prinsip dasar, planning, organizing, actualizing, controlling. Ini prinsip dasar. Jadi kalau tadi saya bilang do semua, sebelum sampai ke do itu istilahnya harus direncanakan semua. Setelah direncanakan baru diorganize, dikumpulkan, diorganize itu ya, dikumpulkan atau di manage, dikelola gitu ya. Kemudian baru dilakukan activating. Setelah dilakukan ada proses evaluasi. Jadi setiap proses pekerjaan itu harus melakukan ini semua, direncanakan dulu, kemudian dikelola, kemudian dilakukan, dan ada proses evaluasi. Ini proses prinsip dasar manajemen. Next, Mbak Elma. Nah, talent management strategi itu saya sudah tidak hanya satu ini ya. Ini adalah model pertama. Model pertama, model yang paling sederhana. Ada 3 tahapan saja. Ada rekrutmen, retention, dan engagement. Ini yang paling sederhana. Nah, ada juga, sebentar saya jelaskan dulu. Rekrutmen, ya biasa ngomong. Retention berarti mempertahankan, dan engagement adalah mengikat dia. Nah, ini yang sering dilakukan, yang sederhana ini yang sering dilakukan biasanya untuk para praktisi. Sementara next-nya, Mbak. Strateginya. Next, Mbak Elma. Nah, ini juga ada strateginya, ada 4 ya. Ini saya hanya mencontohkan saja ya. Jadi strategi itu banyak. Ada 4, ada fokus corporate strategi, ada session planning, ada sampai terakhir dia sampai pada pengembangan talent gitu ya. Ini ada 4. Selanjutnya ada pula yang lain. Next. Ini ada 5. Menyiapkan job desk gitu ya. Nah, ini biasanya para praktisi, kalau bahasa-bahasa begini bahasa praktisi. Kemudian ada istilah mengkolaborasikan, yang ketiga itu ada mengkolaborasikan antara coach and involved. Jadi bagaimana mengkolaborasi bagaimana potensi dan bagaimana berubah, itu ada di sini. Ini strategi yang saya bilang bahwa setiap perusahaan punya banyak strategi. Next, Mbak. Ini hanya saya perkenalkan saja. Ini yang lebih ribet biasanya kalau ngomongin gini orang teoritis pasti. Banyak gambar, banyak lingkaran, kemudian ini banyaknya. Ini orang-orang yang praktis, yang teoritis biasanya begitu. Jadi ada juga strategi itu ada planning, attracting, developing, retaining, sebenarnya hampir mirip. Ada perencanaan, ada menarik talent seperti apa, kemudian ada bagaimana membangun talent, dan bagaimana retaining berarti bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana menempatkan mereka. Transition. Nah, semuanya itu punya tools yang ada di kotak-kotak merah itu toolsnya gitu ya. Nah, intinya ini adalah satu proses gitu ya, satu proses talent management. Strateginya seperti ini, ada macam-macam. Lanjut, Mbak Elma. Nah, tadi ya strategi itu. Nah itu Mbak, dibantu itu Mbak. Strategi itu harus bersifat continuous improvement. Artinya harus terus-menerus berkelanjutan gitu ya. Jangan berhenti strategi A, berhenti strategi, setelah itu berhenti. Tidak. Oleh karena itu butuh yang namanya bagaimana sih prinsipnya untuk yang disebut dengan agar strategi kita itu terus-menerus terus-menerus, jangan berhenti di satu strategi. Strategi itu harus terus. Oh, coba cek. Benar nggak nih? Lanjut. Jadi itu ada yang namanya dengan tahapan-tahapan. Pertama yaitu planning atau perencanaan. Kemudian lakukan. Setelah dilakukan dicek. Kalau di bahasanya para kaum teoritis itu ceknya itu cek teori gitu ya.
cek teori kalau orang teoritis. Nah, kemudian kembalikan, action lagi, plan lagi, dan seterusnya. Ini terus menerus kita harus lakukan sebagai seorang HRD itu begitu. Nah, lanjut Mbak Irma. Nah, yang disebut agreed talent management itu seperti apa? Nah, ini adalah konsep yang saya maksud. Agreed-nya di mana? Agreed-nya ini adalah memadukan antara psikologi dan saya bilang Islam ya. Kenapa? Karena kebetulan saya sendiri bidang ilmunya adalah psikologi Islam. Mengapa saya menggunakan ingin memadukan antara psikologi dan Islam? Itu bagian dari agreed-nya. Ya. Nah, ada 3. Mengapa saya tetap menggunakan 3? Saya praktisi juga. Praktisi itu nggak mau ribet-ribet biasanya. Dia nggak mau terlalu panjang jalan gitu ya. Terlalu panjang jalan dia nggak mau. Jadi makanya ciri seorang praktisi itu biasanya sederhana, tetapi kerjaannya banyak. Sedikit gitu, tapi kerjanya banyak. Jadi kalau strateginya ya rekrutmen, ya prosesnya dimulai dengan rekrutmen, kemudian bagaimana retention, mempertahankan, dan bagaimana mengikat mereka. Udah, itu yang disebut strateginya. Nah, tentunya semua proses atau strategi ini dikaitkan dulu dengan organisasi strateginya. Maksudnya apa sih maunya perusahaan gitu ya? Apa sih maunya perusahaan dan apa sih harapan perusahaan kan gitu. Nah, kitalah yang di sini yang bagian memanage talent itu ada di ada di lingkaran ini. Rekrutmen, retention, dan engagement. Nah, rekrutmen itu seperti apa? Dimulai dari gap analysis seterusnya, terus kemudian selanjutnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas satu demi satu. Yang saya bahas lebih fokus ke yang psikologinya ya. Karena kalau yang manajemen udah biasa lah dilakukan. Tapi apa sih yang bisa dilakukan orang-orang psikologi? Ya, lanjut Mbak Elma. Tadi yang warna merah tadi itu yang khas ya. Yang menjadi agreed itu yang menjadi khas. Pertama tadi adalah recruitment. Nah, rekrutmen itu dimulai dengan proses planning terlebih dahulu, ada gap analysis vacant position. Nah, ini ada juga bagaimana menganalisa talent. Jadi TNA ini bukan hanya training need analysis, tetapi juga kebutuhannya seperti apa. Nah, saya contohkan, tolong diklik Mbak, itu ada linknya. Saya contohkan satu aja sebelum rekrutmen. Bisa nggak ya Mbak? Yang bawah sendiri itu ada. Ya Bu, sebentar. Atau kalau nggak bisa buka itu ya, buka. Kurang 10 menit nih. Nggak berasa ya ngobrol. Mbak Elma, barusan saya kirimin filenya. Oh, iya Pak. Sebentar. Santai aja. Mau nambah boleh kok. Ini. Ya, saya ngeliatin jam terus nih. Memang praktisi itu harus selalu melihat jam ya. Kalau kita enggak. Iya, kebiasaan soalnya. Kalau di praktisi tanya aja tuh sama Mas sama tadi. Christian. Mas Christian tuh. Lebih kalau di tempat saya lebih dari telatnya 2 menit sudah lewat sudah. Telat 2 menit. Udah pasti itu. Telat itu kalau bisa telat 10 menit ya Mas. Ini telat 2 menit sudah kena loh. Kalau Mas Christian telat berapa lama Mas? Prakteknya? Gimana? Kalau di Mayora, kalau di kita lebih dari 10 menit sudah SP nih masalahnya. Wah. Ya. Kalau itu dia. Kalau kita 2 menit, ya sudah itu catatan 1. Misalnya sebulan telatnya 3 kali, ya sudah nggak bakalan dapat bonus. Selesai. Ini saya mau mencontohkan
orang psikologi gitu ya, prakteknya seperti apa sih sebelum melakukan rekrutmen. Yang perlu disiapkan adalah pertama tentunya ada namanya struktur organisasi. Ya, struktur organisasi itu dilihat dulu sambil membayangkan aja dah, kalau mahasiswa kan pasti paham tuh biasa ngomongin struktur organisasi apalagi aktivis. Nah, struktur organisasi itu dicek mana yang kosong. Nah, ini salah satu contohnya ya, saya menggunakan rumah sakit. Ini satu contoh. Nah, biasanya struktur organisasi di perusahaan itu ditandai dengan ini. Ada tanda setelah human manager ada tanda 1, strip 1. Nah, kepala unit kepegawaiannya 1, strip 0. Ini adalah menunjukkan keberadaan seseorang. Kalau 1, strip 1 berarti orangnya ada, maksudnya kebutuhannya satu orang, tapi orang juga ada 1. Nah, bahasanya adalah available. Nah, nanti supaya nggak kaget-kaget aja bahasanya. Jadi existing, nah, gitu. Nah, ada bahasa begitu. Nah, kalau di sini kita contohkan staf diklat, di bawahnya ada angka 2 garis miring 1. Artinya dibutuhkan 2 orang, tetapi baru ada 1 orang. Nah, berarti di sini kita butuh 1 orang talent, yaitu ya staf diklat, gitu ya. Nah, geser Mbak, terus lanjut. Ini cara memahami struktur. Setelah itu, siapkan. Tadi kan dibutuhkan seorang staf diklat. Siapkan juga job desk-nya. Job desk-nya apa? Nah, kalau job desk-nya sudah ketemu, coba analisa talent-nya. Sebelah kanan warna kuning, ini kerjaannya orang psikologi. Ketika sudah tahu job desk-nya, ada istilah mempersiapkan dan menjadwalkan. Berarti yang dibutuhkan talent-talent seperti apa? Orang yang punya planning skill yang bagus atau planning strategi yang bagus. Kemudian ada istilah koordinasi, berarti komunikasinya bagus gitu kan. Nah, ini kerjaannya orang psikologi, dia harus menganalisa talent, maksudnya kemampuan apa yang dibutuhkan. Kemudian aspek psikologi. Nah, ini larinya ke psikotes nanti. Geser ke bawah dikit, Mbak. Geser dikit ke bawah, Mbak. Nah, ketika di pekerjaannya, hubungan kerja aja, kita contohkan hubungan kerja. Dia secara internal, dia berhubungan dengan semua orang atau semua unit kerja, berarti komunikasi skill-nya yang dibutuhkan. Eksternalnya juga demikian, tidak spesifik interpersonal skill-nya yang dibutuhkan. Nah, kalau seperti itu, berarti psikologinya, aspek apa yang dibutuhkan? Bakat berbahasanya harus bagus. Kemudian kepribadiannya, kontrol emosinya harus bagus, ada kerjasamanya, dan seterusnya. Ujung-ujungnya nanti orang psikologi akan mengecek bagaimana cara mengukur kepribadian? Pakai tes apa? Grafis kah? EPPS kah? TU, apalah saja. Yang jelas nanti ini kalau bisa workshop aja kalau ngomongin begini, nggak mungkin dalam bentuk 2 jam. Nah, ini saya hanya memberikan contoh ya, menganalisa. Sudah, lanjut ke PPT yang lain, yang tadi Mbak. Ini cara menganalisa. Jadi ini aja kerjaan tersendiri ini orang psikologi. Sudah ya, ini salah satu nanti ada petanya nanti. Nah, itu baru planning, lalu lakukan rekrutmen. Lakukan rekrutmen itu yang paling kuat harusnya rekrutmen itu yang menjadi bagus jika dia bisa attracting, bisa menarik semua orang. Kalau sudah bisa menarik semua orang, nah baru masukkan seleksi. Nah, di sini yang membedakan seleksi saya lakukan, yang pernah saya lakukan. Jadi saya sudah pernah nih ngerasain apa istilahnya perusahaan yang tanpa istilah agreed tadi dengan perusahaan yang saya sudah praktek kedua-duanya. Beda memang hasilnya. Jadi kalau yang dikatakan agreed, ketika orientasi tolong perhatikan niat dia untuk bekerja. Ketika niatnya itu tidak sama dengan visi perusahaan, maka Anda harus bisa meyakinkan terlebih dahulu dia sanggup nggak dengan visi perusahaan. Niat dia misalnya saya mau cari uang, sementara perusahaannya misalnya perusahaan rumah sakit, bisa nggak ya cari uang? Atau pendidikan, jelas-jelas pendidikan gitu, mau cari uang, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Orang yang benar-benar ingin cari uang, kemudian di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, waduh, ini orientasi mereka, niat pekerja mereka harus dicek. Kalau bisa diarahkan, masukkan dalam proses assessment. Tapi kalau tidak bisa diarahkan, sudah buang sekalian. Sadis ya. Bahasanya orang praktisi itu gitu.
nggak ada human-humannya tuh nggak ada kayaknya. Tapi memang itulah dunia kerja. Jadi kalau kita punya banyak, makanya kita harus attracting, kita harus banyak sumber daya. Dengan banyak sumber daya kita bisa cek, kita bisa menseleksi lebih banyak yang mau diseleksi itu lebih enak ketimbang nggak ada yang diseleksi, maksudnya sedikit gitu ya. Nah baru lakukan assessment psikologi. Tadi saya sudah ajarkan bagaimana melakukan identifikasi kebutuhannya apa, kemudian sampai itu orang psikologi udah biasa ya, asesmen psikologi sampai ketemu ada yang kategori diterima, dipertimbangkan kan gitu ya. Nah, dipertimbangkan tuh masukin aja ya di sini. Karena di dunia kerja kategori diterima itu susah. Rasanya tidak ada manusia sempurna. Ya, Pak. Pak Sohib. Kayaknya orang melahirkan prosesnya 9 bulan itu nggak ada ceritanya manusia sempurna, itu nggak ada. Jadi makanya kalau hasil tesnya dipertimbangkan, masukkan aja dulu, karena nanti ada proses berikutnya, penerimaan dan reorientation. Jadi ketika menerima seseorang itu diulang lagi. Niatnya apa? Ya. Niatnya apa? Apakah dia sudah mulai berubah niat atau tidak? Ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang kayak perusahaan produksi kayak saya dulu pabrik, itu is okay, nggak apa-apa. Karena memang orientasinya uang. Produk terjual banyak, uang banyak gitu ya. Is okay. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang tadi pendidikan, kesehatan, wow. Rasanya tarik napas dulu gitu kalau ketemu orang kayak gitu ya. Nah, lanjut. Ini baru rekrutmen. Selanjutnya masuk ke retention. Bagaimana mempertahankan. Nah, ini yang saya maksud dengan grid kita itu ada di sini. Kita harus mengembangkan dan melatih seseorang dengan pendekatan spiritualitas. Karena apa? Karena saat ini sudah ada paradigma baru di dalam ilmu tentang manusia ya, tentang ilmu manusia. Ada paradigma baru. Ada proses transformasi, perubahan. Kalau dulu memahami manusia hanya 2 saja, fisik dan mental, jasad dan raga gitu. Tapi sekarang sudah mulai ada istilah mind, body, and soul. Nah, itu sudah mulai ada yang namanya spiritual. Nah, ini perbedaan antara dunia barat dengan dunia timur. Artinya maksudnya saya bilang psikologi barat, dibilang psikologi barat atau psikologi apa ya, kontemporer kali ya, sama psikologi yang ke timur nih. Kalau di barat itu kan murni dia pakai tadi, dia jarang sekali menggunakan spiritualnya, itu jarang disentuh. Kalau timur itu sudah ada unsur agama yang masuk. Ya, jadi budaya, jadi hasil riset-riset itu rata-rata kalau ngomongin agama itu sudah biasanya risetnya orang dunia timur, maksudnya mulai dari India kayak gitu ya, orang Timur Tengah. Tapi kalau barat murni beda. Kemudian kalau orang barat itu dia mengabaikan yang namanya soul, jadi dia malah nggak percaya gitu ya. Tapi kalau di timur itu bahwa dia meyakini bahwa justru soul itu inti dari manusia. Nah, kemudian guide-nya kalau di barat itu materialisme, kalau kita justru nilai-nilai agama atau nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat itu menjadi petunjuk. Nah, di sini dimensi pengembangan dan pelatihan yang harus mengikat, ini yang disebut retention-nya itu. Tadi retention yang khas ya, kalau masalah penggajian segala macam itu tidak saya bahas ya. Karena itu biasa, retention itu salah satunya ada penggajian, itu biasa. Tapi yang saya fokuskan adalah development and training-nya. Development and training-nya inilah yang harus mengikat mind, body, and soul dalam diri seorang talent. Ini harus dibikin gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya coba next Mbak. Mbak Elma. Nah, saya sepintas aja ya, ini perbedaan antara mengapa saya memilih spiritualitas bukan religitas. Karena kalau ngomongin religitas lebih pada ada agamanya, ada nilai-nilai agama di sana. Tapi kalau spiritualitas orang nggak beragama pun bisa. Karena apa? Sebenarnya keduanya ini sama ya, upaya mencari Tuhan atau makna dalam tujuan hidup. Jadi spiritualitas yang saya maksud di dalam dunia kerja ini adalah pengalaman batin dan ekspresi spiritual di tempat kerja yang mengarah pada tujuan akhir hidup seseorang. Ini nanti yang kita harapkan ke sini. Ya. Lanjut. Waktunya mepet. Dimensi spiritual.
gimana ya? Saya nggak menjelaskan dulu deh meaning, value, transcendence ini teoritis banget. Kalau dalam Islam itu jelas. Orang yang memiliki perspektif spiritual itu sebenarnya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi dia akan memikirkan bagaimana hubungan baik dengan manusia dan hubungan baik dengan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Jadi itu. Lanjut aja, Mbak. Oke, ini salah satu bagaimana caranya agar orang bisa memahami bekerja itu punya nilai spiritual. Yang jadi biar dia tahu untuk apa sih mereka bekerja, terus apakah pekerjaan saya ini bermakna. Jadi kalau orang yang berpandangan spirituality, dia selalu akan berpikir apakah pekerjaan saya ini bermakna atau tidak. Bermakna bagi dirinya, dan apakah bermakna atau bahasa Islamnya itu diridhoi nggak sih sama Allah, istilahnya gitu. Nah, itu yang harus kita sentuh. Nah, gimana caranya gitu ya? Salah satu caranya mulai dengan work culture. Ini ada istilah work culture, training skills, spiritual training, counseling, coaching, leader, dan seterusnya. Ini adalah berbagai macam strategi untuk mendevelop agar orang punya tadi spiritualitas. Jadi kayak leadership model yang sudah pernah saya teliti, ternyata prophetic leadership itulah salah satunya yang menjadi ternyata walaupun bukan orang Kristen sekali, walaupun bukan orang Islam, mereka juga mau gitu loh, seperti leadership-nya Rasulullah itu dia juga mengakui gitu loh. Ini riset-riset saya sudah. Artinya kemudian salah satu ini saya contohkan saja ya sedikit-sedikit. Facilities, artinya selain skill yang sudah diberikan, budaya yang sudah diberikan, maksudnya budaya. Nah, mereka itu kalau budaya orang-orang yang punya spiritual biasanya dia menginginkan adanya misalnya waktu-waktu untuk program-program yang berjamaah begitu. Biasanya gitu. Ada program berjamaah itu mereka senang tuh. Terus kalau fasilitas berarti tempat ibadahnya gitu ya. Berikan tempat-tempat ibadah. Kalau yang beragama, maksudnya beragama Islam, tapi kalau beragama non berarti kan beri kesempatan. Jadi ada kesempatan, ada tempat untuk dia merefleksi diri. Karena spirituality ini kan terkait dengan pengalaman batin dalam dirinya, gitu ya. Dan seterusnya. Itu adalah strategi sebenarnya biasa, cuman tinggal mewarnai dengan nilai-nilai spiritual. Kemudian output-nya. Kalau kita memang berhasil, biasanya kita akan mendapatkan talent-talent yang orangnya yang seperti apa? Orangnya yang memahami makna kerjanya itu seperti apa. Dia punya compassion, dia punya belas kasih, dia kalau kerja penuh perhatian, dia punya sense of community, punya kepekaan terhadap lingkungannya. Dia juga punya kepekaan terhadap batinnya. Batin tiap orang itu dia, jadi istilahnya kalau bahasa psikologi itu mungkin empatis, itu dari sana. Terus dia biasanya bekerja dengan bahagia, sejahtera, dan seterusnya. Inilah nanti yang harus diikat. Next, Mbak. Yang harus diikat. Ya. Jadi kalau engagement ada komitmen itu biasa gitu ya. Tapi kalau spiritual at workplace itu akan memunculkan ada 15 kata sebenarnya. 15 kata itu secara teoritis yang tidak saya sampaikan ya saya beli ETC gitu ya dan lain-lain. Ini adalah bagian-bagian kata-kata tersebut. Ini akan muncul dalam diri seorang. Nah, ini next, Mbak. Next. Nah, implementasinya ya. Jadi begini, kalau namanya sistem organisasi itu ada input, ada proses, ada output. Sebenarnya talent itu berada mulai dari ujung sampai ujung. Kalau di input kita butuh talent dan leadership yang bagus, target strategi organisasi, kemudian spirit itu sebagai ini yang disebut jantungnya. Kita harus memberikan value. Kemudian biasanya harapannya kita bisa mendapatkan performa perusahaan yang baik dengan talent-talent yang bisa kompetitif. Nah, seperti apa contoh dari talent yang disebut talent, great talent itu seperti apa? Silakan Mbak diklik itu videonya.
kita bekerja profesional saja. Siap, Komandan. HP siapa itu? Saya sudah sampaikan berulang kali agar matikan HP setiap ada kegiatan. Siap. Siap, salah. Izin, Komandan. Saya tidak mematikan HP karena saya sedang menunggu kabar dari istri saya yang akan melahirkan. Izin matikan HP. Angkat telepon. Siap, salah. HP akan saya matikan. Angkat teleponmu. Ini perintah. Siap. Halo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dong. Nanti Mas telepon lagi ya. Waalaikumsalam. Baik, jadi itu adalah a great talent. Ini orang-orang seperti ini kalau tidak di-manage dengan baik, kita akan kehilangan. Gitu ya. Maka ya seperti yang saat ini sedang terjadi, kisah-kisah Sambo dan seterusnya, itu sebenarnya praktek dari talent management yang biasa. Dia tidak memunculkan spiritualitas di sana. Kalau tadi jelas itu adalah bentuk, ada unsur-unsur nilai spirituality yang bisa kita lihat. Saya pikir cukup dari saya, kita lebih banyak sharing, lebih asik kayaknya. Makasih. Baik, terima kasih Pros untuk Bu Dini. Nah, makasih Bu Dini. Ya. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini. Terima kasih Mbak Elma yang sudah bantu share materi. Nah, disinilah ya kalau kita lihat mungkin perbedaan ya ketika kita mengelola talent antara paradigma atau strategi yang biasa dengan yang telah disampaikan oleh Bu Dini ya. Jadi keywordnya adalah bagaimana kita mampu juga untuk mengelola aspek-aspek spiritualitas ya, atau mungkin juga masuk kepada religiositas talenta kita. Baik, kesempatan yang masih sangat panjang untuk kita sharing, diskusi. Ya, kami persilakan untuk audiens, teman-teman, atau mungkin juga Mas Christian ini, pengalamannya yang sangat banyak ini, keliling untuk mencari talenta-talenta muda yang harus dikembangkan. Atau yang lainnya ya, silakan. Atau Mas Christian mau sharing dulu pengalaman-pengalaman bagaimana mengelola talentanya di perusahaan-perusahaan sekarang atau yang sebelumnya, monggo. Iya. Biasanya banyak pengalaman. Saya masih ingin nge-freeze Mas Christian. Malah saya ini ya. Putus-putus Mas. Oke, izin menambahkan Mbak Dini tadi. Iya. Oh, putus-putus. Baik, sebentar. Iya. Baik, ini yang sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Dini tadi berkaitan dengan masalah talent sendiri ya. Jadi kalau pengaplikasiannya di kami alhamdulillah kalau dari sudut pandang kami ini ya, kalau bicara mengenai psikologi di industri organisasinya sudah ada praktek-prakteknya Ibu ya. Berkaitan dengan misalkan tadi berkaitan dengan bagaimana ada
sekolahnya juga. Di kami kalau di Mayora ada pelaksana, itu ada yang namanya kelas leader ya, Mayora Team Leader Development Program. Ada lagi sekolahnya, namanya adalah Mayora Supervisor Development Program. Nah, kalau ini level manager tadi yang level GM itu juga ada juga Mayora Managerial Development Program. Kalau di kami itu praktek-prakteknya tadi kan berkaitan dengan ini sudah ada menerapkan sebenarnya. Nah, ke tempat manggangnya Mbak Elma kemarin itu salah satunya adalah tadi ya ada kegiatan sholat asar bareng, Pak. Sholat asar bareng. Nah, jadi di sana juga akan selain setelah sholat jamaah asar juga akan ada yang namanya apa diskusi sebenarnya ya, ngobrol-ngobrol singkat di ini ya di acara apa ya pada saat sholat asar bareng tadi supaya apa cair ya antara apa yang menjadi ini ya menjadi karyawan kemudian apa dengan bos-bosnya dengan atas-atasannya atau dengan user-usernya supaya apa mereka saling bersinergi dan saling menguatkan satu sama lain. Memang harus digerakkan ke arah sana. Kalau kenapa? Ya balik lagi kita cek dulu apa yang menjadi motivasi mereka. Jangan-jangan motivasinya berbeda nih dengan apa yang menjadi ini ya ranah atau yang apa yang menjadi target atau dari bisnis perusahaan itu sendiri sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai talent itu sendiri ya. Jadi kalau sebenarnya sudah banyak juga kita juga lakukan apa yang namanya assessment. Kemudian talent pool pun juga ada dan bahkan kita sudah menyiapkan setiap tahunnya. Setiap tahun itu kita siapkan kalau di Mayora itu kita siapkan tiap tahunnya itu adalah setiap 1 tahun sekali kita siapkan dengan FM bahkan factory manager ya teman-teman ya mungkin teman-teman belum paham ya ada factory. Kalau saya paham. Lain. Mungkin beda nama gitu ya. Kita siapkan dengan factory manager di akhir tahun. Nah, kita review kembali di semester itu. Di semester itu apakah talent ini masih apa ya? Dalam artian masih on track atau ada yang berbeda tracknya seperti itu. Khawatirnya apa? Ketika sudah kita sekolahkan, kita berikan apa remunerasi atau misalkan udah ada tambahan nih orang-orang yang jadi talent ini tadi, ternyata motivasinya sudah berbeda lagi nih ceritanya. Dan ini perlu dilakukan apa yang namanya review tiap semester sekali, 1 semester sekali kalau di tempat kita sih, Bu. Mbak Dini dan Mas Asbin. Ya, bagus. Prakteknya sudah ada unsur spirituality. Nah, kalau mau sharing juga saya ada beberapa perusahaan di pabrik pernah, kemudian di rumah sakit pernah gitu ya. Kemudian yang di kayak apa ini apa namanya lebih kepada layanan kayak konsultan gitu udah pernah. Jadi memang beda banget ketika kan setiap tadi tergantung strategi perusahaan. Ada yang hanya menekankan tadi uang. Apa yang terjadi? Ini beneran nih, saya bagian dari sistem tersebut ya. Saya dulu kalau suruh kerjaan saya rekrutmen, saya hajar cari yang terbaik, yang saya cari yang istilahnya carilah yang memang kelihatan pinter gitu ya, terampil. Dan apa setelah jarak saya udah berapa 6 tahun kemudian apa yang terjadi? Talent tersebut memang benar-benar pinter, masuk pinter korupsi. Karena tadi sentuhan spiritualnya nggak ada. Spiritual. Jadi memang saat itu namanya saya bekerja memang beberapa tempat dan tadi Mas, memang itu kan PMA ya. Kalau PMA kan tahu sendiri ujung-ujungnya pasti nilainya itu uang. Soul-nya nggak dapat. Ya. Biasa kalau di tempat kebetulan kalau di kami kan PMDN Mbak Dini ya milik Indonesia sendiri dan biasanya sih kalau kita bicara mengenai strateginya biasanya kalau misalkan awal-awal sih biasanya awal-awal kalau ya bicara apa cuan dan cuan gitu ya karena supaya balik modal sebenarnya baru yang sifatnya sudah konstan nah ini mulai memikirkan ya efek-efek yang lain gitu ya dalam artian ya tadi ya tidak terlihat tadi seperti sisi spiritual kemudian kita ada pojok khusus ya namanya ya pojok di mana kita ada semacam kayak konseling gitu ya, mereka bebas mengutarakan apa yang menjadi ini ya apa yang menjadi keluhan mereka kemudian apa yang menjadi hambatan mereka dan bahkan kita juga lakukan apa yang namanya survei atau istilahnya kan kalau di prakteknya ini ya mungkin teman-teman bisa ini juga ada yang namanya employee opinion survey. Nah,
Nah, employee opinion survey ini untuk melihat seberapa ini bagaimana culture di dalamnya itu sendiri, apakah memang ada perlu yang dirubah atau bagaimana, itu yang menjadi masukan dari manajemen sebenarnya kalau kita berkaitan dengan fungsi-fungsi dari HRD itu sendiri sih kalau berkaitan dengan ini talent juga ya. Karena mau nggak mau kita harus cek kembali ini. Kita sudah jalan lama, khawatirnya apa? Karena beda-beda ya, di masalah 6 tahun, masalah menjelang 10 tahun berbeda-beda. Ya, betul. Itu yang menjadi ini ya, apalagi kalau kita bicara mengenai ini ya, saat ini lagi banyak-banyaknya membuat perusahaan baru ya, atau cabang baru ya kalau Mayora itu sendiri. Jadi memang ada banyak berbeda. Jadi ada perusahaan baru, tapi di satu sisi talent-talent masih muda-muda, itu culture-nya juga berbeda juga. Ya. Jadi nggak bisa saklek gitu juga, itu harus berbeda juga kan mengelola orang-orang mudanya ini tadi. Ya, jadi betul Mas Christian. Jadi yang saya sampaikan tadi masih bersifat umum. Detailnya seperti apa? Detailnya ya harus dihadapkan pada perusahaan itu sendiri, karena nggak mungkin gitu. Detailnya kayak itu. Cuman saya juga ngerasain perbedaan ketika saya di perusahaan tertentu gitu. Ada satu perusahaan yang bagus sekali, spiritualnya dapat. Jadi punish and reward-nya pun juga jelas. Reward-nya itu kalau dia karyawan teladan umroh kayak gitu loh. Itu orang yang rata-rata muslim tuh pasti aku pengen jadi teladan karena biar dapat umroh gitu kan. Nggak tanggung-tanggung gitu loh maksudnya gitu. Ya. Jadi penilaiannya pun bukan hanya sekedar itu ya, penilaiannya kinerja gitu, penilaian kinerja gitu. Itu semangat mereka. Jadi itu salah satu praktek-praktek spiritualitas. Kita menghargai spiritualitas seseorang. Itu salah satu praktek-prakteknya. Gitu. Ya, itu ya. Mungkin yang lain kalau Mas Christian kayaknya bisa sefrekuensi dengan saya bicaranya karena sama-sama pernah FMCG, saya pernah di FMCG Mas, PT San Miguel Pure Food Indonesia. Ya. Itu. Banyak juga maksudnya rekrutmen saya diambil oleh Mayora saat itu. Karena salah satu tugasnya ini Bu, HR ya Mbak Dini. Iya. Tapi enggak hijack. apa-apa. Ya biasa, saya merasa bangga gitu. Saya merasa bangga karena apa? Ketika saya merekrut seseorang di situ, maksudnya gitu. Tapi ketika begitu masuk Mayora, dia langsung levelnya dari level dia di tempat saya staff. Tapi ketika masuk level di Mayora langsung supervisor. Sementara level yang saya rekrut supervisor di Mayora jadi manajer coba. Jadi, saya bangga sebagai rekrutmen gitu. Artinya kan secara kemampuan oke lah, berarti mereka keluar dengan baik gitu ya untuk hal yang lebih baik itu. Nah, itu kan salah satu talent juga sebenarnya. Ya. Ini mungkin Bu Dini juga mungkin Mas Christian ya. Kalau misalnya kita case ini ya, rekrutmen gitu ya, kita dihadapkan pada 2 kandidat atau beberapa kandidat, di mana satunya itu full kemampuan kerja dia yang oke banget deh ya, pengalamannya nggak bisa diragukan, kemampuan atau kompetensinya tadi, bahkan mungkin potensinya, kapasitasnya juga keren-keren. Nah, yang satu ini sebetulnya nggak keren banget ya, ada bangetnya ya, nggak keren banget. Nggak keren banget. Tapi dia ini dari konteks religiusitasnya atau mungkin spiritualitasnya dia tinggi. Ya, mungkin kalau bahasa gampangnya seorang ustadz deh gitu dia. Nah, ustadz tapi dia juga bisa kerja. Tapi tidak keren-keren banget kayak yang pertama tadi. Nah, kalau pengalamannya Bu Dini atau mungkin juga Mas Christian atau teman-teman yang lain yang hadir di sini, kira-kira kalau disuruh milih itu, siapa yang akan kita pilih? Dalam konteks nanti ini sebagai bentuk sebagai talent manajemennya itu. Gimana ini kira-kira? Baik. Saya dulu ya, Mas. Jadi gini. Jadi dulu lah. Iya. Kalau saya selama ini praktek rekrutmen itu tidak sepenuhnya yang membuat pilihan adalah HRD. Selama ini ya, saya tidak ingin menjadi orang penentu dalam tanda petik ya, seakan-akan jadi Tuhannya gitu, bukan. Jadi fungsi rekrutmen saya adalah menyampaikan kepada user. Artinya user di sini adalah divisi yang membutuhkan talent. Divisi yang membutuhkan talent itu butuh yang seperti apa? Oke, kemampuannya A, B, saya akan ceritakan semuanya. Biasanya saya bikin laporan,
si A yang tadi yang Pak Sohib sampaikan, si A ini wah kompetensi hebat semua. Terus tapi dalam sisi misalnya dalam hal kita kan juga tahu nih spiritualitas seorang misalnya kelihatan gitu, itu tampak luar ya, mungkin belum tahu masalah keimanan kan urusan Allah gitu ya, tapi hanya tampak luar yang bisa kita cross check, misalnya apa, observasi, kita bisa lihat oh dia waktunya sholat dia sholat, kan ini misalnya gitu ya. Nah itu kita kembalikan kepada user akan kita sampaikan ini orangnya begini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Tugas saya hanya menyampaikan. Yang membuat pilihan kembalikan ke user. Kalau user minta pertimbangan baru saya pikirin. Gitu. Kalau user minta pertimbangan baru saya pikirin. Tapi kalau user biasanya saya pilih. Biasanya user lah yang akan menjadikan penentu. Gitu. Nah, kalau saya usernya, saya minta pertimbangannya, Bu Dini gimana ini? Baik, kalau saya ya Pak ya, maksudnya, tapi dipastikan lebih dahulu ya Pak, kalau memang yang satu itu hanya di ibaratnya skill otaknya aja, keterampilannya saja, tidak ada sentuhan spiritualitasnya ya. Nah, kalau saya lebih baik yang ada sentuhannya spiritualitas. Karena apa? Kalau tidak, dia akan menjadi pemimpin yang kaku. Kalau saya ya sebagai tadi Bapak sebagai user saya, lah Bu Dini gimana? Kalau saya Pak, tapi harus kenapa? Karena yang namanya keterampilan itu masih bisa dilatih. Ya, skill itu masih bisa dilatih. Orang nggak pinter masih bisa dipinterkan, gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak punya hati susah, susah masalahnya. Orang kalau nggak punya hati itu susah, gitu. Tapi makanya kalau ngomongin skill pengetahuan, gitu ya, istilahnya masih bisa lah. Kita drill gitu ya orang itu, atau kita kursuskan kalau memang nggak ngerti kan gitu. Tetapi kalau dari sisi dia punya hati, nah itu yang kalau saya lebih memilih itu gitu, memberikan pertimbangan kepada, karena apa? Supaya dia bisa luas gitu ya, luas untuk ini. Itu sih Pak. Jadi keberpihakannya jelas. Kalau disuruh berpihak, tapi kalau sebagai seorang HRD biasanya hanya sampai di batas memberikan rekomendasi. Kemudian pemilihan diserahkan kepada user. Gitu. Oke, berarti rekomendasi dari timnya Bu Dini ini adalah pada yang kedua ya. Ya, kalau Bapak menanyakan ke saya sebagai user, kalau sebagai pekerjaannya berhenti sampai di situ biasanya ya sudah. Tapi kalau yang saya lebih ke kedua, harus pakai hati. Oke. Baik. Mungkin Mas Fitian mungkin beda mungkin. Ya, ada tambahan Mas Fitian? Kalau dari saya sih ya sama ya, tugasnya sebagai HR karena kita menyampaikan apa yang menjadi potensial employee apa saja yang sudah ditampilkan dari kandidat-kandidat yang wawancara ke kita sebenarnya. Nah, kemudian yang saya pelajari lagi adalah saya pelajari dulu karakter dari usernya dulu. Ya kan? Kalau misalkan karakter usernya adalah tipikal yang sifatnya ini ya religius, nah kita kalahkan kandidat kedua ini kepada user yang tipikalnya religius. Nah, namun kalau misalkan tipikalnya berbeda nih, orangnya harus butuh cepat, butuh satset gitu ya, selain gitu, ya kita arahkan ke sana gitu. Itu beda lagi ceritanya. Karena kalau kita nggak pelajari user ya, kita jujur terus terang kita kehabisan kandidat gitu. Terus nggak cocok semua ini gimana ceritanya? Nah, kadang-kadang kita bukan mengarahkan tidak ada kandidat yang cocok, bukan. Mungkin tidak cocok dengan apa? Mungkin dengan usernya. Makanya kita harus tahu dulu apa yang menjadi karakter user atau apa yang menjadi request-nya dari user tadi. Supaya apa? Ya, kalau kita bicara talent ya semua orang pasti punya kemampuan sendiri ya. Kita punya kemampuan terbaik mereka lah. Tapi paling tidak yang jodoh dengan user itu yang mana gitu sebenarnya. Nah, ini kita harus paham betul-betul atau paling tidak kita selain mempertimbangkan apa yang menjadi ini ya karakter dari talent itu sendiri, kita juga harus melihat karakter dari apa? Dari user itu sendiri. Karena apa ya? Balik lagi, percuma nanti kita mengajukan banyak kandidat tetapi banyak yang ditolak juga. Ternyata kita juga memahami apa yang menjadi karakter dari user itu sendiri sebenarnya. Itu sih Pak Sohib. Saya tambahin, saya menjadi ingat gara-gara Mas Christian ngomong saya jadi ingat. Iya. Dalam proses memberikan kandidat itu kadang ada pertimbangan chemistry. Ya.
apakah dia satu chemistry nggak dengan user, gitu kan? Nah, meskipun kadang-kadang kita agak nakal sedikit ya, Jadi coba kasih yang nggak sampai satu chemistry kayak apa? Kita sudah nebak sebenarnya, kita udah nebak. Oh ini pasti butuhnya ini gitu kan. Jadi gitu. Iya, saya lupa. Jadi untung diingatkan sama Christian. Iya, kadang dalam proses pemilihan. Jadi benar, tidak ada setiap orang, tidak ada yang namanya nggak cocok pekerjaan, enggak, pasti ada gitu loh, pasti ada jodoh masalahnya. Masalahnya jodoh. Satu chemistry nggak dengan user. Nah, beda lagi dengan kalau di strategis HRD, tapi tidak hanya sebagai pelayan dalam artian hanya rekrutmen saja, tapi kalau HRD sebagai political strategis, kerjasamanya sama direktur biasanya. Nah, untuk seperti ini berarti kita sudah mau merencanakan orang, kan ada tuh tekniknya. Mas Kris masih tahu gimana caranya dia nggak betah tuh kan, kita mau gantiin orang nih, gimana caranya dia nggak betah. Nah itu kerjaan RD, kerjasamanya sama direktur biasanya gitu kan. Jadi begitulah seni di lapangan itu, ya makanya jauh lebih nggak ada di pelajaran deh gitu, nggak ada di pelajaran. Bahasanya Hutman ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Ya begitu. Ya begitulah. Kalau nggak cocok sama strategi perusahaan, gimana caranya orang nggak betah terus kita gantiin, itu kerjaannya begitu salah satunya. Ya. Oke. Ya Pak. Terima kasih Mas Christian. Jadi itu benar yang disampaikan, salah satunya harus melihat chemistry ya, chemistry dari atasannya atau usernya. Gitu. Baik, silakan. Ini juga hadir ini Bu Agus Binti. Wah, ya. Ini konsultan praktisi SDM. Juga ini. Konsultan SDM yang spiritualis. Iya. Mungkin mahasiswa boleh banyak bertanya. Terima kasih karena di lapangan jadi menyimak saja dengan senior-senior. Kayaknya sedang ikut Agustusan ini kayaknya. Ini mahasiswa boleh ya, mahasiswa mungkin. Silakan teman-teman. Ya. Ini jadi kebetulan Mbak Dini ini sebagian besar juga adalah calon-calon peserta magang yang angkatan kedua itu. Iya, alhamdulillah. Yang hadir di sini ya, termasuk ada beberapa yang di angkatan yang pertama. Masuk juga yang dari luar. Ya. Silakan. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan kita bisa sharing. Iya. Silakan. Atau mau diceritain. Kalau diceritain nanti saya sama Mas Kirtian nih cerita-cerita isinya. Kayaknya nanti harus ke Mayora ini kayaknya. Kita ajak ke sana ini. Boleh. Ya, jadi iya memang dunia kerja itu memang ada unsur seni ya kalau sudah sampai di tahap, apalagi kalau saya tuh waduh. Ya tadi ngeri-ngeri sedap lah rasanya gitu. Ngeri-ngeri sedap. Geser orang gitu kan. Kalau Mas Tirta sudah nggak lagi ngeri-ngeri sedap Dini. Sudah asik katanya. Ya, makanya kan itu kalau ya sudahlah, itu dunia the real, dunia sesungguhnya ya, dunia di dalam perusahaan. Oh ya, kalau di HRD Mas Christian pakai GA juga nggak, ngurusin GA-nya juga nggak? Atau khusus? Kalau ini dipisah Mbak Dini, kalau di Mayora dipisah. Jadi HR itu ada 3 fungsi. Ada fungsi POD, People Organization Development, kemudian ada fungsi Recruitment and Selection. Satu lagi adalah Training and Development sebenarnya. Ini yang di HR. Kalau GA-nya pisah. Tapi tetap jadi patokan, yang jadi pertanyaan selalu ke GA, ke kita juga masalahnya kadang-kadang. Urusannya dengan ini ya, kegiatan-kegiatan kayak sekarang kan biasanya kalau GA kan urusannya dengan 17-an, gitu ya, permasalahan di kita. Nah kemudian kalau problematika di GA kadang-kadang pelarinya contoh sederhana, misalkan masalah ini ya, pemeliharaan gedung, kayak misalkan pengecatan ya. Cara ngecat salah aja katanya nggak di training katanya. Itu kan repot ya. Urusannya GA kita. Jadi manajer training yang harus training orang ngecat ya Mas Christian ya. Lah ya itu. Jadi salah patin sandal di masjid juga
kegiatan training itu ya. Bisa jadi karena trainingnya gitu. buruk. Iya, jadi begitu memang. Maunya kalau ada masalah-masalah langsung masukin ke HRD gitu ya. Kalau ada prestasi, HRD enggak. Gitu. Di belakang Kalau layar. prestasi itu tidak pernah dipikir itu HRD-nya mentrainingnya Berarti kayak sebetulnya apa. posisi HRD itu adalah posisi orang-orang yang selalu ikhlas. Jadi karakteristik yang harus diambil oleh teman-teman HRD itu kalau mau ngambil staf HRD adalah mereka yang selalu ikhlas dalam bekerja. Oh, iya. Oh, iya. Karena kalau berprestasi tidak pernah disinggung. Kalau ada kelalaian, nah ini HRD ini. Nah itu. Jadi cirinya orang HRD itu selalu ikhlas, selalu mau berbuat terus dan terus, belajar, bekerja yang lebih baik. Karena kalau disalahkan harus memperbaikinya segera. Luar biasa. Berarti ini saya ketemu Mas Christian, Mbak Dini, orang HRD keren-keren berarti ini. Saya ketemu sama orang yang ikhlas, orang yang... Baik, saya jadi share dikit ya tentang filosofi bekerja. Saya ambil kutip dari Ar-Razi, salah satu filsuf Ar-Razi itu. Dia menyatakan bahwa ternyata dalam Islam bekerja itu dasarnya adalah tolong-menolong. Tolong-menolong. Dari dasar tolong-menolong ini akan memunculkan, namanya juga tolong-menolong. Jadi ada hubungan antara melayani dan dilayani. Dan itulah yang terjadi ketika di perusahaan. Kita itu tidak lebih dari proses melayani dan dilayani. Oleh karena itu ada istilah user, gitu ya. Orang yang maksudnya membutuhkan pelayanan kita, gitu ya. Jadi sebenarnya di Islam itu sudah pernah disampaikan bahwa dasarnya bekerja itu ya melayani itu tadi. Dengan melayani, tapi tadi ujung-ujungnya nanti setelah kita melayani, nanti kita punya spesifikasi. Kita melayani di bidang apa? Jadi ada spesifikasi. Jadi ini dari saya baca dari Ar-Razi. Jadi ternyata dengan dasar Islam dikaji ya, kalau dalam Islam itu kan mengkajinya kata kerja, gitu. Kata kerja dicari bahasa Arabnya, dicari hadis segala macam. Nah itulah akhirnya dasar bekerja itu adalah tolong menolong. Dari tolong menolong itu ada kemudian dilanjutkan dengan melayani sesama. Kemudian ketika melayani itu ada spesifikasi. Jadi kita bekerja itu ujung-ujungnya sama tadi, saling tolong menolong aja gitu. Masalah urusan hadiah dan segala itu urusan belakang. Atur, saya yakin itu Allah atur itu. Ya, kalau di perusahaan harus diatur sama HRD. Ya spesifikasinya bagian remun gitu ya, kan ada sendiri yang Mas Christian. Bagian remun, bagian penggajian sendiri gitu ya. Itu. Kita bagian mengusulkan saja, gitu. Mengusulkan gajinya. Gitu. Betul. Mengusulkan, terus dasarnya apa, gitu kan? Ya. Ya, itu sih sharingnya. Mungkin yang lain. Oke, silakan yang lainnya. Biasanya ini. Mahasiswa ini loh. Iya, ini masih. Mungkin gara-gara kebingungan bahasanya terlalu terpecah sama mau lihat karena hafal ini. Bahasanya terlalu praktis mungkin ya. Maksudnya mudah dipahami kok, mudah dipahami sekali. Maaf, mereka mahasiswa adik-adik mahasiswa ini sudah pernah mendapatkan mata kuliah PIO itu atau belum? Oh, sudah. Semester 2 tadi. Oh ya, semester 2, boleh lah. Iya. Ini Bu Dini, terkait dengan mungkin berbagai kendala ya. Kira-kira apa sih sebetulnya hambatan-hambatan yang kadang ya atau sering dijumpai di dalam manajemen talenta di perusahaan ini? Dan kira-kira kalaupun ada kendala itu, apa solusi yang biasanya dilakukan secara praktis? Gimana Bu Dini? Baik. Kalau saya, semua permasalahan itu akan selesai dengan yang namanya coordination and communication. Ya, tadi yang saya bilang, biasanya HRD itu kan berteman dengan direktur ya.
Mengapa berteman direktur? Karena fungsi HRD itu salah satunya tadi, dia itu juga penentu strategi. Strategi perusahaan itu dia itu biasanya selalu diikutkan. Mengapa diikutkan tadi? Sumber daya perusahaan itu yang sebenarnya yang menjadi dipikirkan itu bukan hanya urusan benda mati, tapi benda hidupnya kan manusia. Makanya HRD itu biasanya dekat dengan direktur. Nah, saya merasakan misalnya direktur punya, ya kita selalu berpikir ada strategi, kemudian ada kebijakan tentunya. Ketika ada kebijakan yang terkait dengan yang namanya human, nah itu pasti saya selalu berpikir kalau HRD itu harus 2 kaki ya, nggak bisa cuma 1 kaki. Saya mau nyenengin bos gue gitu di demo nanti pasti. Saya mau nyenengin karyawan gue gitu. Saya yang dipecat sama direktur kan gitu. Jadi posisi HRD itu memang posisi tengah-tengah. Bayangin aja posisi tengah-tengah itu pasti tidak enak. Artinya dia harus menyenangkan direktur, dia juga harus menyenangkan karyawan. Gitu ya. Menyenangkan dalam artian dalam kerja kan gitu ya, sistem kerja kan gitu. Dia harus seimbang. Jadi saya selalu berpikir ketika ada kebijakan baru, yang saya pikirkan adalah apa dampak bagi karyawan. Nah, kalau di situ masih bisa bergaining sama direktur, maka kita akan sampaikan ide-ide atau gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Jadi seperti itu. Terus kalau memang kan ada juga ya tipe pemimpin yang nggak mau tahu gitu kan, wah ya sudah itu. Kalau sudah nggak mau tahu ini ya sudah, kita yang harus tahu kan gitu. Nah, dari situ saya biasanya pakai sistem gerilya dalam tanda petik. Makanya saya pernah masuk ke perusahaan, manajer HRD-nya itu paling 2 bulan, 3 bulan, paling banter 6 bulan. Tapi begitu saya masuk, 2 tahun saya di situ. Sampai perusahaannya rusak. Maksudnya rusak itu artinya ambil alih perusahaan. Saya 2 tahun bertahan sampai perusahaannya itu akhirnya diambil alih. Kalau diambil alih kan sudah urusan lain ya, masalah keuangan segala macam nggak beres, bukan masalah orangnya yang nggak beres, tapi kan namanya pengambil alihan berarti ada urusan keuangannya sekian, pokoknya itu urusan politis lah. Saya 2 tahun, dan apa kata mereka, ciri khas orang HRD itu kan tadi, dia tidak seperti HRD-nya orang hukum katanya. Kalau HRD-nya orang hukum itu saklek, hitam putih, kamu melanggar selesai sudah, SP, dikit-dikit SP gitu kan. Tapi kalau zamannya Bu Dini itu enggak, dipanggil dulu katanya gitu, dipanggil dulu. Karena apa? Saya menerapkan yang namanya communication. Communication ini penting karena apa? Agar orang itu kan salah dan tidak salah itu kadang-kadang nggak tahu kan. Terus kemudian dia tahu itu salah, mengapa kan gitu. Orang psikologi itu memang begitulah. Saya juga heran ya, kenapa orang psikologi itu mesti care-nya sampai ke sana. Mengapa gitu kan? Sampai mengapa misalnya dia sering terlambat. Kalau saya tinggal kayak orang hukum, selesai dia. SP gitu ya. Tapi sebelum SP dikeluarkan, saya akan panggil dia. Komunikasi. Apa yang menyebabkan gitu ya. Jadi itu salah satu contoh kecil. Dari situ biasanya orang merasa terperhatikan. Orang tahu, oh saya punya masalah, penyelesaiannya begini gitu. Jadi kayak, ya makanya saya ketika ditanya, biasa konseling nggak? Waduh, kalau konseling saya biasanya konseling karyawan gitu ya, bukan konseling orang yang bermasalah itu lagi. Sudah konselingnya karyawan sudah gitu, kebiasaan konseling karyawan. Jadi communication dan coordination itu adalah salah satu kunci jika kita HRD itu mendapatkan masalah yang berat. Komunikasi kepada misalnya kemudian saling koordinasi. Jadi kebijakan ada tuh salah satu kebijakan yang sampai ini bakal tadi yang saya bilang bakal membuat gempar. Cara saya datangi per unit gerilya saya sosialisasi gerilya. Jadi makanya saya tipenya bukan HRD di atas kertas, tapi saya HRD yang langsung terjun ke lapangan menemui mereka. Gitu ya, langsung ketemu mereka. Apa problemnya, dan memang extra time. Mas Christian pasti ngerasain extra time, nggak ada itu manajer lembur itu nggak ada. Manajer kok ada uang lembur gitu kan. Ya kan, jadi tadi memang
kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati, ya, ada soul-nya, itu berbeda hasilnya. Ya, hasilnya berbeda. Saya juga pernah ngerasain di demo sekian orang itu pernah, gitu kan. Tapi itu tenang. Setelah demo itu mereka tenang, diem. Apa ya? Diemnya tuh kayak orang mikir gitu loh. Diem gini terus itu kayak orang mikir. Jadi saya sampaikan sesuatu itu dengan ya tadi orang HRD itu memang kemampuan berbahasanya harus bagus. Karena dia bisa menerjemahkan bahasanya direktur sampai ke karyawan itu kan, wow. Bahasanya direktur itu kan bahasa orang-orang gede. Bagaimana bisa menerjemahkan ke bahasanya karyawan di kelas SMP, kelas SMA. Wah, itu PR itu. Ya. Itu Mas Pak Sobri yang saya lakukan sehingga sampai saat ini pun saya merasakan apakah ada kendala yang besar sebesar apapun saya menggunakan communication dan jangan lupa setiap malam kita pasti berdoa. Saya selalu mendoakan karyawan-karyawan saya dan itu nggak bisa lepas, gitu ya. Itu salah satunya mengapa saya selalu bertahan di perusahaan dan selalu digandoli. Saya setiap mau keluar pasti Ibu. Sampai terakhir di perusahaan yang terakhir itu saya digandoli, maksudnya mau diberikan beasiswa. Kebetulan karena saya nggak cocok dengan beasiswanya gitu kan. Saya mau S3 kok nggak mau S2, di beasiswa S2 buat apa gitu kan. Ya saya nggak ngomong kayak gitu, cuman ya saya berterima kasih gitu kan. Digandoli itu ya terima kasih, tapi saya memang menyiapkan diri saya mengakhiri masa tua itu dengan pendidikan gitu. Jadi makanya itu Pak Sohib saya mengapa kembali ke Universitas Muhammadiyah Malang ke pendidikan setelah melanglang buana gitu ya. Jadi memimpin itu tidak bisa hanya skill saja. Oh ya, nanti ini di slide terakhir mungkin Mas Pak, saya minta Mbak atau Mas Christian mau sharing dulu, silakan. Apa yang menjadi kendala? Kalau saya ya udah semua kendala itu kayaknya udah lewat gitu kan. Mas Christian. Kalau di kami ya, kalau bicara mengenai kendala pasti ada lah terkait dengan talent itu sendiri ya. Entah itu bisa jadi dari talentnya itu sendiri, kemudian satu sisi kan mungkin ada beberapa kebijakan berubah. Nah, itu memang betul yang disampaikan Mbak Dini tadi adalah salah satu kuncinya adalah komunikasi kita dengan ini ya langsung ya. Jadi jangan hanya by email. Kadang-kadang ini ya by email itu sebenarnya untuk ini ya penguat kita ketika mengkomunikasikan apa yang menjadi ini ya kebijakan baru atau kendala-kendala yang mereka hadapi. Namun baiknya itu langsung temuin langsung aja mereka. Karena apa? Supaya paling tidak kita mengetahui dulu. Kadang-kadang permasalahan itu terjadi kan apa ya? Perbedaan persepsi atau perbedaan sudut pandang sebenarnya. Betul. Perbedaan sudut pandang dari yang menjadi talent dan yang perbedaan sudut pandang dari apa? Dari kebijakan perusahaan sendiri. Kadang-kadang perusahaan ini sudah kembangkan lama tapi berkembang gitu ya. Duitnya sudah keluar tapi apa? Kok nggak ada hasilnya? Ini yang menjadi ini. Kadang-kadang kita harus komunikasikan juga kemana ke direktur atau bicara mengenai user-usernya tadi. Bahwa saya ya kalau kita bicara skill kan jam terbang kan ya nggak langsung ya jadi kan gitu. Makanya ini ada pola-pola komunikasi. Mungkin kalau yang biasa saya lakukan adalah kalau yang ke atas adalah saya bilang kira-kira kalau anak ini akan ada dua pilihan A akan menghasilkan begini, pilihan B menghasilkan begini. Supaya apa? Paling tidak direktur itu paham sebenarnya apa sih yang menjadi kendala di lapangan. Itu yang kalau kita bicara mengenai apa agar apa kadang-kadang direktur nggak mau pokoknya terima jadi gitu. Kita sudah keluarin uang, kita sudah keluarin biaya, kita sudah keluarin waktu, tapi kok nggak ada berkembang. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan. Saya komunikasikan adalah tadi dua. Yang pertama, ketika si A memilih ini akan ada hasil begini, ketika si B memilih ini akan ada hasil begini. Karena apa? Kita bicara ke atas nggak akan bicara proses banyak. Ya, jadi bicaranya adalah hasilnya bagaimana. Ketika kamu milih ini hasilnya bagaimana, itu yang paling penting kalau kita komunikasi ke atas. Nah, kalau yang ke bawah ke talentnya sendiri ya kita jelaskan gitu ya. Ada proses-proses lanjutan. Gitu. Nah, dari satu sisi memang kita akhirnya menjadi apa ya? Salah satunya adalah menjadi motivator mereka. Karena apa ya? Kita nggak ngerti ya. Kadang-kadang mereka tidak mengerti apa yang menjadi bisnis di kita. Bisnisnya ini ya bisnis atau mungkin tidak tersampaikan dari direktur. Bahwa bisnis kita mungkin sedang mengalami penurunan nih. Misalkan nih, contoh sekarang kalau kita bicara mengenai harga yang mulai naik semua nih.
Kalau di kami kan kena imbasnya adalah salah satunya adalah berkaitan dengan ini ya, harga ini ya biji plastik. Nah, biji plastik kan semua ekspor, ya kita dapat impor semua nih. Nah, ini kan orang nggak mengira itu semua. Kenapa kok harus begini? Nah, ini yang kita coba kita sampaikan kepada Pak talent tadi. Kenapa mereka masih ditahan dulu gitu ya? Sebenarnya karena ya salah satunya ya teman-teman harus memahami juga bahwa industri kita lagi stuck nih. Nah, kan nggak mungkin kita mengembangkan orang ya tadi ya tidak ada yang namanya apa proses remunerasinya atau mungkin compensation benefit yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi kalau di atas kita bicara mengenai pilihan-pilihan dan hasilnya, kalau di bawah kita jelaskan nih. Mungkin ada sudut pandang mereka yang keliru tentang apa, tentang dari direktur itu sendiri atau sudut pandang yang keliru tentang apa manajemen itu sendiri. Karena mau nggak mau, kalau email saja atau bentuk tulisan saja kadang-kadang ya baca surat cinta nggak beda. Kalau surat cinta kan jelas aslinya kan kadang bahagia atau sedih gitu ya. Tapi kalau baca surat dari HRD kadang-kadang kalau nggak dijelaskan ini agak keliru sudut pandangnya. Ya, gitu Mbak Dini. Ya sama ya begitu. Ya. Memang begitu, Mas. Jadi kalau saya dulu sebelum mengeluarkan surat, itu datang dulu, maksudnya saya panggil dulu, atau kalau misalnya dia nggak bisa, ya salah satu anak buah suruh datang gitu, intinya gitu. Jadi memang harus begitu. Gitu. Beda perlakuan manusia sama robot ya. Kalau robot kasih surat jebret gitu ya. Tapi kalau manusia itu, benar kata Pak Sohib tadi, harus pakai hati gitu. Kapan aku ngomong ngono? Ikhlas tadi. Oke, baik. Ada slide terakhir yang, ya. Kalau memang sudah selesai, mau saya tutup dengan slide terakhir, boleh? Baik, saya share screen kan, Bu. Ya. Nah, ini literatur yang tidak tercatat di setiap slide. Kemudian next-nya, Mbak. Ini sekaligus sebagai apa? Closing statement. Closing statement saya kepada khususnya kalau Mas Christian sudah biasa kalau kita udah ngomong satu frekuensi enak gitu ya. Tapi kalau mungkin bagi mahasiswa gitu ya, bahwa nanti jika Anda bekerja di HRD gitu ya, maka ada kunci sukses yang bisa dilihat oleh perusahaan itu di sebelah kiri. Ketika seorang HRD bisa menciptakan kepuasan kerja dengan produktivitas kerja secara seimbang, artinya sama-sama memuaskan karyawan. Kalau kepuasan kerja itu kan pasti memuaskan karyawan. Kalau udah produktivitas itu memuaskan perusahaan. Kalau kita bisa menyeimbangkan itu, maka kita dianggap sukses. Oleh karena itu, bagaimana cara agar kita bisa dianggap sukses di HRD? Ya tadi menyenangkan karyawan dan menyenangkan perusahaan itu tentu dibutuhkan yang namanya skill, gitu ya. Nah skill sama intelijen, artinya kecerdasan kita. Bu, saya itu EQ-nya nggak bagus, Bu. Bukan masalah EQ ya, tetapi skill dan intelijensi ini atau kecerdasan ini masih bisa dipelajari, dilatih, gitu ya. Jadi HRD itu jangan sok saya memang kemampuannya segini, enggak. HRD itu adalah manusia-manusia pembelajar. Manusia-manusia pembelajar. Kalau enggak pembelajar, hilang HRD-nya nanti. Fungsi HRD itu hilang. Jadi makanya selama Anda menjadi HRD, asah skill dan intelijensi dengan pengetahuan-pengetahuan. Kemudian ada lagi modal yang harus disiapkan sebagai seorang HRD. Dia harus punya seni. Jadi harus punya seni atau art. Dia harus punya kreativitas, juga punya ide-ide. Ya. Karena ini tuntutan HRD gitu. Saya bisa merasakan kan udah sampai di posisi berdekatan dengan direktur seperti apa, dekat dengan karyawan seperti apa, itu semuanya pakai seni semua. Pakai seni diiringi dengan skill. Gitu ya. Diiringi dengan skill. Kemudian sebagai sisi kemanusiaan kita, gitu ya. Kita ini beragama, maka kembangkan nilai-nilai spiritualitas. Bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan mungkin tidak menyamankan orang, mungkin saat itu orang tidak tahu apa di balik ini semua, gitu kan. Gitu. Makanya kadang-kadang harus didorong dengan doa. Ya Allah, mudahkanlah
maksudnya gini, mudahkanlah saya untuk berkata kepada mereka. Kan kalau bahkan level-level yang bawah itu kan ngomongnya pilihannya harus harus sesederhana mungkin gitu. Oleh karena itu kadang dibutuhkan kalau saya selalu, ya Allah mudahkan saya untuk bisa masuk pada mereka. Bukakan hati mereka untuk bisa memahami bahasa saya gitu kan. Karena masalah komunikasi gitu kan. Itu. Kemudian jangan lupa kembangkan kemampuan leadership. Artinya kemampuan leadership, kenapa saya bilang setiap kita pasti pemimpin. Setiap kita pemimpin. Nah, tidak ada satu pemimpin yang terbaik ya, Rasulullah itu sendiri sebenarnya. Itu sudah contoh yang sudah tidak bisa ya udahlah, kita tahu bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Nah, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu kalau diterapkan ketika Anda berada di HRD, walaupun sebagai staf sekalipun, saya yakin Anda sukses. Ya, jadi ini modal-modal yang menurut saya sepanjang saya sekian puluh tahun bekerja di HRD, ini adalah modal yang harus dimiliki seorang HRD. Saya pikir cukup itu. Semoga kelak teman-teman semua bisa menjadi HRD yang punya hati, gitu ya, sukses secara skill gitu, tapi juga sukses, ibaratnya itu harapannya sukses dunia akhirat lah, istilahnya begitu. Dan Mas Christian itu saya juga terima kasih. Saya melihat potensi dalam diri Mas Christian, insya Allah juga sukses dunia akhirat sebagai HRD yang dunia akhirat. Amin, amin. Terima kasih Pak Sohib sebagai Direktur CUE dan Mbak Elmira, terima kasih, serta rekan-rekan semua, teman-teman senior-senior saya juga ada di sini, kemudian adik-adik saya, semoga kalian kelak bisa menjadi HRD yang sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi ternyata ada Mas Anjar ternyata di sini. Kerja di mana Mas Anjar? Mana Mas Anjar? Anjar Zen. Kayaknya ada deh tadi ya. Dia di Aulia Fashion, Mbak Dini. Oh, dunia fashion Ya. nih. Masya Iya. Allah. Dia Saya belum pernah menyentuh dunia fashion ini. Kalau Ya, FMCG dia hanya terjebak aja dari sana itu. Dunia fashion. Ya, dia HR manager sekaligus corporate sekretarinya. Wih, cowok ya? Makanya, ya dia tidak bisa kemana-mana itu. Jadi kalau kemana-mana dia bawa tiga HP. HP-nya direktur, HP-nya dia, HP-nya istri. Ya, kalau pekerjaan memang begitu Pak Sohib. Selama saya bekerja jadi manajer itu kerjanya 24 jam. Artinya siap dipanggil oleh direktur, siap ada masalah apa 24 jam itu. Posisi manajer. Jadi jangan dikira enak statusnya, tapi pekerjaannya ya begitu, 24 jam harus siap ditelepon. Jadi makanya telepon itu selalu standby 24 jam. Tuh Mbak Elma ya, telepon selalu standby loh ya. Saya itu kalau jadi pimpinan, pokoknya teleponnya staff itu harus ada ini, kalungnya. Jadi kalungi kemana-mana. Ada kalungnya ya. Iya, nanti saya kasih kalung yang 10 kilo. Terima kasih Bu Dini, luar biasa. Berbagi pengalaman, tentunya karena beliau ini juga akademisi, tidak hanya pengalaman atau experience di dunia kerja yang telah beliau sampaikan, tapi juga perkembangan-perkembangan terkini tentang bagaimana melihat dunia HRD itu juga telah disampaikan oleh beliau. Dan insya Allah beliau ini juga akan saya minta khusus sebagai staf ahli di COE. Terima kasih Pak Sohib. Itu kan tadi saya sampaikan, kita itu kan saling tolong-menolong itu loh Pak. Iya, ini sudah saya ada. akan siap bantu Pak. Ini ada Bu Dini, ada 2 rumah sakit yang siap, yang sudah MOE dan minta didampingi. Oh siap. Nah, beliau ini pengalaman di rumah sakit tentunya. Nah, ini dua-duanya rumah sakit Muhammadiyah. Nah, tepat kan? Nah, di dunia keikhlasan itu muncul di sini. Mas Christian itu baru FMCG aja atau udah berpindah berkali-kali? Sudah ke retail dan FMCG. Oh iya. Ntar lagi mau pindah katanya.
Terima kasih Bu Dini, Mas Ya, Christian, sami-sami. Mas Terima Anjar kasih. ada di sini juga, luar biasa. Mudah-mudahan Semoga jadi apa yang berkah ya. sudah kita bicarakan ini menjadi ilmu yang manfaat, amal jariah bagi Amin. telinga kita, bagi otak kita, dan tentunya khususon untuk Mas Christian dan Mbak Dini yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Semoga apa yang kita lakukan ini oleh Allah dicatat sebagai amal kebaikan, dan marilah Amin. kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semangat Mbak Dini, jaga kesehatan. Segera ke Amin. Malang biar bisa ngobrol-ngobrol. Mas Christian, ini Mas beliau Christian. mau jadi mahasiswa S2, insya Allah. Oh, Siap. Ini sudah tak tawarin jadi dosen praktisi Mbak Dini. oh ya, bisa ya. Bisa, Ya, bentar bisa lagi. jadi dosen praktisi, Gantian. bisa, Ini Mas Christian. sudah Mas sharing. Wahyu yang sudah diurus Mas Christian. Ternyata tidak harus S2 untuk dosen praktisi. Kalau praktisi, kan ilmu Minimal praktisinya D3. ikut. D3 sudah bisa. Iya. Nah, jadi Mas Christian nanti segera akan kita rekrut untuk menjadi Iya. dosen praktisinya di UMM. Sepanjang masih Amin. ada di wilayah Jawa Timur. Khawatirnya nanti pindah ke Jakarta ini. Mau mendekati RI 1 katanya. Karena dia kan juga seneng sama ini, campur sari sama kupul-kupuluan yang kemarin sekarang itu. Iya. Terima kasih semuanya. Mohon Ya, maaf. sama-sama. Mari Terima kita kasih. tutup dengan bersama-sama ya. Semoga manfaat ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak, Bu. Terima kasih, Terima Mbak. kasih Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Elmira. Selalu Ya, sehat. Terima kasih terima semuanya. kasih, Terima kasih, Bu Dini, Pak Mas. Elma, Iya, makasih. sama-sama. Sehat semuanya. Amin, sehat semua.